Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai pimpinan Majelis Taklim apa namanya kagak ada catatan Al-Barkah, Kakanda Ustadzah Hajah Ulfah Auliyah. Begitulah Bu, kalau ketemu baru pertama kali, ngobrol sama beliau baru via WA-an. Tadi beliau bilang katanya lewat DM. Ibu tahu DM? Udah tahu geleng-geleng. Yang punya Instagram tuh kan ada pesan tuh lewat situ. Jadi alhamdulillah kita sekarang di zaman yang mana silaturahim lebih gampang. Zaman dulu orang kalau silaturahim kudu disamperin atu-atu, mau nelpon kagak ada nomornya. Udah gitu kalau zaman dulu Bubu kagak ada map, tahu map? Sekarang aja ada map, ibu-ibu pada keder. Kata map belok kanan, kita belok kiri. Kata map bilang kiri, kita belok. Sampai banyak yang bikin konten tuh kalau perempuan pasar kelewat udah 2 kilo udah deg-degan. Apalagi laki kita yang melihat udah belok mana, nggak tahu ya ini kayaknya ngurus saya. Ya alhamdulillah kita udah masuk di zaman yang dikatakan Nasidaria tahun 2000, yang mana semuanya udah pakai teknologi. Alhamdulillah melalui Instagram, melalui WhatsApp saya jadi bisa kenal dengan Ustadzah Ulfa, dan alhamdulillah saya diboyong, tahu diboyong, diundang dibawa ke daerah hutan kayu. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibunda Ustadzah Hajah Imroh yang alhamdulillah hari ini bisa menemani saya, dan juga seluruh para pimpinan Majelis Taklim, para ustadzat, asatidzat, maafin namanya tidak disebut satu persatu karena emang kagak dikasih catatan. Saya doain seluruh pimpinan mudah-mudahan biar sehat walafiat. Hadirnya guru-guru kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menambah berkah di majelis maulid kita. Dan yang tercinta tim Hadroh Al-Barkah, saya kenal yang aku potong doang ini, Sadalianah. Alhamdulillah pimpinan beliau, mudah-mudahan dia tambah berkah sesuai dengan namanya. Dan seluruh jamaah ummahat, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pagi hari ini, tepatnya hari Ahad, yang biasanya kalau Ahad enaknya ngapain Bu? Jogging, jajan, kan kerjaan kita tuh kalau Minggu, bebenah, beberes. Tapi alhamdulillah Allah pilih diri kita masing-masing untuk duduk di majelis maulid. Mudah-mudahan langkah kaki kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita dapat barokah, pulangnya kita mudah-mudahan gugur segala dosa-dosa kita. Kita bisa hadir di sini, alhamdulillah Allah kasih nikmat yang begitu banyak. Ada nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kalau kagak sehat di sini ogah ya Bu ya.
Kalau saya lagi sakit, bobo enakan gimana? Tapi tuh Di rumah pala puyeng, enaknya rebahan. Makanya segini banyaknya orang pada sehat, sehat kantongnya, sehat pikirannya, sehat juga hati. Semuanya dia pada sehat walafiat. Karena kenapa? Kita kalau minta sama Allah jangan cuma sehat doang, Bu. Orang banyak sehat maulid ogah. Orang banyak sehat ngaji kagak. Orang banyak sehat kondangan kagak. Bener kagak? Tapi minta sama Allah biar sehat walafiat. Panjang umur biar afiat. Kenapa afiat? Biar manfaat. Ngapain panjang umur sama tetangga berantem? Ngapain panjang umur sama laki ngelawan? Ngapain panjang umur sama anak gedek mulu? Ngapain panjang umur? Ngaji kagak doi. Kalau begitu berarti doanya minta panjang umur apa pendek umur? Kita minta sama Allah, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Pagi ini Allah kasih badan kita sehat. Allah kasih mudah langkah kita duduk di majelis Maulid Rasul bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang kasih nikmat. Alhamdulillah. Makanya nih nikmat pagi-pagi udah kita pakai ya Bu. Benar gak? Karena Bu, dalam satu hadis Rasul mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah. Yang pertama kali digeroin. Ibu tahu digeroin? Apa Bu digeroin? Digeroin, dipanggil, diteriakin ilal jannah, masuk ke dalam surga. Alhamdun, orang yang banyak bersyukur. Syukur yang gimana? Yahmaduna fi sarra wa yahmaduna fi dharra. Dia bisa bersyukur dalam keadaan lapang, dia bisa bersyukur dalam keadaan kita kalau bersyukur keadaan kita kalau lagi banyak duit apa kurang duit? Kalau lagi banyak duit kita bersyukur gak Bu? Kalau kurang duit kita Bu, mau ngaji dompet kempes. Apa yang kita bilang? La ilaha illallah, pengen ngaji pakai segala kempes lagi di dompet. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita harus bisa bersyukur dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan maka bersyukur, syukur. Hari ini, pagi ini Allah berikan kita ilmu, Allah kasih kesempatan kita bisa berkumpul bermajlis Maulidu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak cucu mantu turunan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Orang saya kagak ada catatannya, tapi tahu namanya. Ya saya aku saudara. Buku yang kami hormati, balik lagi. Alhamdulillah. Syukur kita pagi hari ini. Kalau saya tanya Bu, ini kira-kira maulid udah yang keberapa ya? Aku tahu udah bergeleng-geleng. Sampai Desember romannya masih ada maulid romannya. Ntar udah masuk Februari bukan maulid lagi dah. Isra Miraj sama tawakuf dah ya. Makanya tim hadroh pada gembul-gembul, ya Allah barokah. Dari Rabiul Awal sampai besok Rajab Sya'ban, sampai pengen Ramadan, besoknya pengen Raweh juga berkah. Berkah banget sesuai Al-Baqarah. Ibu-ibu yang kami hormati, dalam peringatan Maulid, alhamdulillah, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi itu kalau bersyukur, ibu-ibu, semua keadaan beliau selalu bersyukur. Kata Nabi dalam sebuah hadis, aku kalau melihat sesuatu yang enak dilihat mata, keadaan yang enak di hati, aku selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bu kalau dapat duit kaget jumlahnya 15 juta, apa yang diucap? Alhamdulillah. Kan biasanya begitu doang. Tapi ternyata Rasulullah kalau
dalam keadaan enak, hatinya enak, ketemu sama orang yang enak, Bu. Rasul selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kebalikannya, dalam hidup kita nggak selalu melihat yang enak-enak ya Bu. Keadaan kita kadang enak, kadang enggak. Ngelihat orang kadang enak, kadang juga ada. Tapi ternyata Rasulullah ngajarin kepada kita, kalau Rasul melihat sesuatu yang kagak enak dilihat mata, keadaannya juga lagi kagak enak, Rasul selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ibu kalau ketemu sama temennya di gedek, kira-kira belum ketemu orangnya aja Bu, baru ketemu sendalnya lah kita nonton pakai sendal ngaji. Baru sendalnya, padahal Rasul bilangnya apa? Kalau ketemu orang yang kagak enak, keadaannya kagak enak, keadaan sempit, ucapnya alhamdulillahi ala kulli hal. Beda sama kita umat. Kita kalau melihat orang yang kita kalau udah beda sama orang Bu, orangnya belum ada, sendal sama kudungannya tuh baru kelihatan. Dan udah kita tandai, bener gak? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarin kita yuk sama-sama dalam keadaan lega, dalam keadaan sempit biar bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau kagak ada orang yang kita gedek, yang bikin kesel hati kita nggak sabar Bu. Yang ada hidup kita nikmat mulu. Makanya sesekali dalam hidup ada yang kita demenin, ada yang kita keselin. Yang kita keselin lain kali besok ketemu dia Pak Haji, yang kita udah gedek banget Bu, kita bilangnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Untung ada dia, gue jadi sabar. Kalau agak ada dia, gue bisa sabar. Oleh karenanya Ibu sekalian, ini majelis Maulid Rasulullah SAW. Hari ini kita kumpul di Masjid Al-Barakah. Besok suatu saat mudah-mudahan di yaumil kiamat kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Ibu mau kumpul di dalam surga? Surga enak apa kagak? Kata siapa enak? Belum udah masuk. Semua kita tahu berkat adanya Al-Quran, berkat adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadi tahu nikmat dalam kubur bagaimana, adab dalam kubur bagaimana, nikmat dalam surga bagaimana. Cuma anak aja kalau kita pengen masuk surga, Bobo udah pada punya kunci apa belum? Gemboknya udah punya belum? Serepnya dah. Kunci belum, gembok belum, serep belum. Hari ini kita belajar. Mudah-mudahan kuncinya ada pada diri kita semua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ahabbikum ilallah wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling Allah cinta dan orang yang dekat duduknya kepada Rasulullah di hari kiamat, siapa dia? Orang yang bagaimana? Ahasinukum akhlaqo. Orang yang cakep akhlaknya. Kalau dikebet hadis yang lain, akhlak yang gimana sih? Yang bisa masukin kita ke dalam surganya Allah. Lihat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ja'ala bani Adam ala tamanihi talin minha arba'un li ahli jannah. Allah jadiin manusia ada 8 sifat. Berapa Bu? 8. Cuma karena waktunya sedikit, saya nyampein cuma 4 aja. Berapa Bu? 4-nya coming soon. Tahu coming soon? Ntar lagi lo ketemu. Islami apa juga ya? Bapak yang kami hormati, Nabi katakan Allah nyiptain 8 sifat buat Bani Adam, buat manusia yang ada di dunia. Ada 8. Minha arba'un li ahlil jannah. Ada 4 sifat yang dimiliki untuk penghuni surga. Dan ini 4-4-nya termasuk akhlaknya baginda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akhlaknya? Yang pertama, wajahun malehun. Orang kalau pengen masuk surga mukanya kudu ajer. Ibu tahu ajer? Ajer apa bu? Ini kan di kayu kan orang Betawi semua kan ya. Ibu tahu muka ajer? Bukan kayu, saya tadi bilangnya kayu hutan. Ngomong-ngomong hutan kayu hutan, ibu tahu gak saya dari mana ibu? Dari mana? Dulunya saya orang Klender bu. Saya udah nikah, kemudian dibawa sama laki saya ke Kerawang. Di Kerawang saya melanjutin dakwah, doain baru 5 tahun berjalan pernikahan dan dakwah saya, mudah-mudahan saya kuat dan istiqomah. Bapak yang kami hormati, balik lagi ya. Nih kalau pengen jadi ahli surga minimal punya 4 akhlak, dan akhlak ini adalah akhlaknya Rasul. Apa itu akhlaknya? Yang pertama, wajahun malihun. Punya muka kudu ajer. Ajer. Ya Allah, punya teman mukanya hitam banget bu, lanyangir mulu. Ada teman mukanya glowing cemberut. Mana yang ditemenin? Yang hitam nyengir mulu, bener ditemenin? Bener gak yang hitam ditemenin? Tapi itu orang yang glowing mukanya kagak acer. Kita main ke rumah dia, bobo, Allah, kalau main ke rumah orang kaya kan segala macam makanan ada, segala macam air ada, yang warna banyak, asinan, jengkol, pokoknya enak banget, sedap. Rumahnya kaya, mukanya cakep, tapi judes banget betul. Judes banget sama kita. Nanya kagak, nyiapin kagak, nawarin kagak. Jangan kan nawarin aja, duduk aja kagak. Lempengan begitu, teman begitu, kira-kira pengen cepat pulang kagak? Kagak betah bu. Padahal tuh rumahnya enak tuh, AC di mana-mana. Udah gitu dilihat lagi, ada kolam renangnya lagi. Kita kagak lihat yang begitu ternyata yang kita lihat penerimaannya sama wajahnya. Kalau wajahnya aja berteman, tapi ada lagi teman kita lah rumahnya biasa aja, yang disediain paling ya goreng pisang sama singkong rebus sama teh dah, tapi mukanya enak dilihat. Nanya mulu, open lagi kalau kata orang Betawi, open. Betah gak teman begitu? Lah betah atau pulang? Ini ada 2 tuh bu, ada dia kepikiran, nggak ada dia lagi, biasanya kita kegedeman. Kejadiannya kayak tadi, baru ngelihat sendal, la ilaha illallah, setelah ngaji kan. Kenapa? Mungkin akhlaknya orang enak. Lihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya itu suka berseri-seri, sampai kalau Rasulullah nggak ada ditanyain sama sahabat, Rasul kemana? Kalau udah bareng-bareng sama Rasul, kagak mau minggat, tahu minggat? Kagak mau mixer kalau itu sahabat kalau udah duduk bareng sama Rasul kagak mau mixer, maunya lama-lama. Lah Rasul kagak bisa lagi gue suami di rumah jadi kepala rumah juga, dia pulang ada bini, gak bisa lama-lama sahabat. Tapi sahabat kalau udah bareng-bareng sama Rasulullah kagak mau mixer. Kenapa? Gara-gara bertemannya enak. Makanya ahli surga punya wajahnya enak dipandang. Betul apa enggak? Biarin muka kagak glowing, nyengir mulu. Cuman aja kalau nyengir kan bodo anu ya. Bodo ada lempengannya, bodo ada lawannya, ada nyengir sendiri. Cara mau tidur nyengir, kamar mandi nyengir, kamar mandi. Laki kita bilang, lalu ngapa sih dia nyengir mulu lah, terus ada suruh nyengir. Salah nih dia ngajinya berarti sekarang nyengir boleh lah bebas. Yang kedua, bu, orang kalau mau masuk surga punya akhlak yang kedua. Apa itu akhlak yang kedua? Walisanun fasihun,
punya mulut biar dijaga, punya mulut biar ngasih manfaat, punya mulut biar mulutnya barokah. Bu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptain dalam anggota manusia yang paling krusial adalah mulut. Yahdi ilal jannah atau yahdi ilan nar. Dengan mulut manusia bisa masuk surga, dengan mulut manusia bisa masuk ke dalam neraka. Semua pilihannya ada pada diri kita. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga, berarti ngomong-ngomong yang baik. Kalau kita maunya masuk surga, berarti ngatain siapa? Allah kasih mulut, Allah kasih lisan, jangan sampai kagak ada yang unggul. Anak kita aja suruh juara 1, emaknya juga kudu juara 1. Kita kalau nyuruh anak kita biar juara umum, kita juga kudu juara umum apanya? Nih mulut biar juara. Juara dalam apa? Lihat kata ulama, lisan itu barokah karena banyak likat roti doa, banyak doa. Likat roti zikir, banyak likat roti nasihat, banyak nasihatin orang. Likat roti tilawatil Quran, karena banyak baca Al-Qur'an. Minimal mulut kita unggul dari 4. Apa yang lempengan zikir kita unggul. Apa yang lempengan baca Quran pagi siang sore malam kita unggul. Apa yang lempengan nasehatin orang kita unggul. Apa yang lempengan doain orang yang baik-baik kita unggul. Jangan sampai dari 4 kagak ada yang unggul kepada kita. Minimal zikir, Bu. Kalau hati gundah gulana zikir. Baca tuh zikir, Bu. Yang ibu mau baca apa aja. Boleh subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil astagfirullah. Ini ada ceritanya, Bu. Tasbih ini ada ceritanya. Dulu ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, keadaan saya kok makin lama makin sempit, anak makin sakit, ujian makin bertubi-tubi, saya nanam kagak ada yang berbuah tumbuh. Ceritanya tuh sahabat punya pohon kurma. Lalu adakah wahai Rasul yang bisa saya amalkan biar dunia balik lagi kepada saya? Apa kata Rasulullah? Coba kulla yaumin, tiap hari kamu baca tasbihnya malaikat. Apa itu Rasul? Tasbihnya malaikat tuh baca dah tuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah setiap subuh. Mau sebelum subuh atau sesudah subuh, yang penting waktunya subuh. Dibaca, Bu, sama sahabat. Nggak lama kemudian dunia mudah dia tahu ya, udah nggak kudu kita yang ngejar-ngejar dunia, tapi dunia nyamperin dia gara-gara baca tasbihnya malah. Makanya Allah kasih lisan kepada kita, jangan cuman unggul ngejelekin orang, jangan cuman unggul ngerendahin orang, jangan. Kenapa? Kita rendahin orang, di luar sono orang lagi ngerendahin kita. Kita jelek-jelekin orang sekarang di tempat ini, di luar sono orang lagi ngejelekin kita. Kita nyari kesalahan orang, kita korek kesalahan orang, di luaran sono orang lagi ngorek kesalahan kita. Betul apa enggak? Makanya nih mulut biar manfaat, biar barokah, minimal zikir ke apa Quran atau sholawat atau nasihat menasehati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Udah berapa, Bu? 2. Yang ketiga, ada akhlak penghuni surga. Siapa dia itu? Yaitu wa qalbun taqiyun, punya hati yang bertakwa. Sikatnya takwa itu apa, Bu? Imtithalu awamirillah wajatinabu nawahi,
Jalanin perintah Allah, yang Allah larang jauhin. Allah kata Imam Ali, orang yang bertakwa yang mana? Al-khawfu minal jalil, takut sama Allah, ngerasa Allah lagi ngeliatin, ngerasa Allah lagi ngawasin, ngerasa Allah lagi nempok, tahu nempok? Liatin. Orang kalau punya takut, punya takwa, ibu-ibu, ngelakuin apa aja ngerasa ada yang lagi ngawasin. Besok nih dikit lagi kurang lebih 3-4 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita buka puasa diam-diam ibu-ibu, laki nggak tahu, anak nggak tahu, yang tahu siapa? Makanya kalau orang punya takwa, ibu-ibu, dia takut. Makanya ujung ayat orang berpuasa, la'allakum, suruh biar pada bertakwa. Makanya kata Imam Ali, takwa itu al-khauf minal jalil. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Apalagi yang dimaksud dengan takwa, wal amalu bitanzil, Al-Qur'an yang Allah udah turunkan, dibaca, direnungin, diamal. Yang ketiga ibu, wal qanaa'atu bil qalil. Orang yang bertakwa itu dia bisa merasa cukup dengan apapun yang sedikit yang Allah turunin. Jangankan dikit, kalau banyak aja kita redo. Kalau banyak redo gak Bu? Redo. Nah, redo banget. Umpama kita dagang, keuntungan dapat 30 juta tahun ini. 30 juta keuntungan dapat. Yang banyak begitu kita redo gak Bu? Tapi satu masa namanya dagang, kadang naik, kadang turun. Datang 1 tahun yang mana biasanya omsetnya 30 juta, ini timbang 500.000. Jauh kemana-mana, modal juga kali cukup. Tapi yang 500 ini yang sedikit, punya rasa takwa sama Allah, kita cukupin aja dah. Buat rongginan bisa, buat buahan bisa, buat minum bisa, buat yang ijo-ijo juga bisa, karena punya rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun cuman sedikit. Orang kalau dikasih sedikit nggak selamanya itu. Hari ini sedikit, besok lempengannya ada aja banyak. Orang juga Bu, nggak selamanya dikasih nikmat banyak Bu, nggak. Tapi ada lempengannya Allah uji, ada dikit aja, benar gak Bu? Jadi di dunia ini nggak ada orang yang mulus. Di dunia ini nggak ada orang yang lurus. Di dunia ini nggak ada orang yang dikasih nikmat terus-terusan, betul apa enggak? Ada yang dikasih nikmat rezeki, diuji belah anak. Ada yang dikasih nikmat suaminya baik, diuji lempengan ekonomi. Ada yang diuji lagi sama tetangga. Ada lagi yang diuji sama keluarga. Semua orang yang ada di dunia, kalau belum wafat pasti diuji. Urusan kita timbang satu, nerimain sabar. Makanya orang yang qanaah, dia tahu semua udah diatur oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, yang namanya takwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil. Kita nyiapin buat perbekalan besok pulang kampung. Kemana Bu pulang kampung? Ke akhirat. Ini kayak gini, duduk di sini. Dari pagi-pagi buta kita udah ada di sini. Biasanya jam 7 jogging, Ahad ya Bu ya. Tapi hari ini kita pakai buat apa? Buat maulid. Artinya kita kumpul di sini. Mudah-mudahan ini jadi celengan di yaumil qiyamah. Atau kalau orang yang bertakwa itu ada janji Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 3 dah kita petik. Orang kalau punya takwa dalam hatinya, Bobo, punya jalan sempit Allah yang warin. Dikasih rezeki dari pintu belah mana yang kagak disangka-sangka. Dan orang kalau punya takwa dalam hatinya, Bu,
min amrihi yusra. Semua urusan dunianya yang ngelarin Allah ente tenang aja, yang penting makanya Nabi ngajarin kepada kita doa biar kita banyak takwa sama Nabi. Takwa kepada Allah. Apa itu? Nabi ngajarin Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa kalau saya rasa ibu-ibu udah pada hafal. Tapi ternyata itu doa kita minta petunjuk, kita minta takwa, kita minta dijaga, dan kita minta sama Allah kekayaan. Kaya yang mana? Kaya harta, kaya hati, kaya pengalaman, kaya amal. Irsyad. Udah berapa Bu? Tiga. Yang terakhir. Kalau hari ini kita kumpul, berharap besok kita bisa berkumpul di surganya. Tapi surganya Allah bisa dimasukin dengan ciri yang keempat. Apa ciri yang keempat? Wayadun sakhiyun, punya tangan biar baris. Tahu baris? Apa baris? Ayo dah, masa tahu biar nambah. Wayadun sakhiyun, royal, nasi, ajar enak. Kalau orang Karawang bilang katanya berehan. Orang Betawi bilang bares, orang Karawang bilang itu orang berehan banget ya. Berehan. Lagi. Orang kalau mau bagi kagak nunggu kaya Bu. Orang kalau nunggu kaya biasanya pelit, betul ya? Allah bilang alladzina yunfiquna fisabilillah wa ta'ala. Kamu infak, kamu sedekah, kamu berbagi dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Ini biasanya kalau lagi sempit kita katah lah. Besok aja deh gua sedekah kalau gua lagi duit banyak. Tapi kalau duit banyak kumpul. Lalu Pak, benar gak Bu? Makanya perintah Allah kagak bilang lagi banyak. Kadang biasanya kalau lagi banyak lupa. Lihat, innal insana khuliqa halu'a. Manusia Allah ciptain itu Bobo, Allah ciptain manusia itu kayak apa? Keluh kesah, lagi banyak lupa. Lagi dikit ngeluh, teman kita kan. Lagi banyak lupa, lagi dikit ngeluh. Oleh karenanya wayadun sakhiyun, di tangan kita biar bares. Biar pas, royal. Biar nasi, biarin timbang 2.000 tapi istiqomah itu lebih diterima dibanding yang 100.000 tapi diungkit. Timbang cepet, yang 2.000 aja kagak diungkit, udah 2.000. Apa yang mau diungkit 2.000 itu. Ibu yang kami hormati, terakhir Nabi bilang manusia itu Allah cinta 3 orang tapi lebih dicintai 3. Allah cinta sama orang miskin yang tawadu, rendah hati. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Yang kedua, Allah cinta sama orang kaya yang pemurah, bares, suka ngasih. Lah namanya juga orang kaya, mau ngasih juga udah enak. Agak takut habis. Ini orang kaya belah begini yang bares Bu, yang ngasih mulut, Allah cinta banget. Tapi jauh Allah lebih cinta kepada orang miskin yang bares. Jadi cintanya lebih gede sama orang miskin yang bares. Buat dia aja susah, tapi masih mikirin orang. Beda sama kita. Kita kalau lagi sempit lah, buat gua aja susah, kayak gua bagi orang. Tapi ternyata lempengan yang begitu Allah lebih cinta. Allah cinta sama pemuda usianya masih muda tapi taat, ibadahnya banyak. Tapi jauh Allah lebih cinta sama orang tua yang banyak ibadah. Kalau cinta lawannya apa Bu? Benci. Lagi ya, Allah benci.
sama orang kaya yang sombong. Nah, ngapain sombong? Tapi Allah jauh lebih benci sama orang miskin sombong. Apa yang mau disombong? RT bukan murah, bukan duit kagak, sombong. Lagak ledek, bener gak Bu? Allah benci sama orang kaya sombong, Allah gedek dah. Tapi jauh Allah lebih gedek sama orang miskin yang belagu. Duit kemes pakai belagu. Ngomongnya tinggi, belahan sodako. Aduh tar dulu. Lagi, Allah cinta sama orang miskin. Oh, bukan cinta. Allah benci ya Be. Allah benci sama orang miskin. Ya, tawadu. Tawadu apa bukan? Sombong, lawannya kan tadi. Orang miskin tawadu, tapi Allah jauh lebih benci sama orang kaya yang kagak pemurah. Udah dikasih rezeki banyak tapi kagak. Allah benci. Yang ketiga, Allah benci sama seorang pemuda yang kagak taat sama Allah. Tapi jauh Allah lebih benci sama orang tua rambutnya udah putih, kakinya udah kagak kuat, badannya udah nenggak-nenggok, jalannya udah kagak bisa, yang banyak lagunya, banyak maksiatnya, udah umur segitu banyak ini apa? Maka 3, 12. 3 kali 4 berapa Bu? 12. Lempengan mana kita ada di hadapan Allah? Kita minta sama Allah, kalau lagi sempit biar kita suka bagi. Kalau lagi lapang kita juga biar bisa bagi. Kenapa? Orang kalau bagi ternyata ciri masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Orang kalau suka ngasih Bu, ditemenin banyak orang. Tapi kalau orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, teman kagak yang mau dekat. Saya tanya ibu-ibu, ibu sukanya ditraktir apa ditraktir? Ibu suka ngeraktir apa ditraktir? Momennya belahan ditraktir semua. Kalau kita suka ditraktir Bu sama teman kita, lain waktu nih pulang dari Mulid besok gantian kita yang traktir. Kalau teman kita yang traktir bakso, kita traktir esnya. Esnya kagak kuat, dia permennya kek. Kenapa? Yang paling dicinta sama Nabi SAW, manal amotoab, suka traktir orang, tangannya bares, suka bagi. Maka kalau kemarin kita suka ditraktir, pulang dari sini pada traktir. Punya duit. Biar gantian. Kenapa biar gantian? Melatih diri biar punya sifat dari sifat surganya Allah Subhanahu. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita di sini kumpul, besok kumpul lagi di surga, bawa akhlaknya Rasul yang 4. Apa lempengan wajah kita yang ajer, apa lempengan mulut kita yang banyak manfaat, apa lempengan hati kita yang banyak takwa, apa lempengan tangan kita yang suka berbagi. Minimal dari 4 ada 1 yang nyantel sama kita. Apa yang nyantel wajah yang enak, apa yang nyantel suka bagi, apa yang nyantel suka dzikir, apa yang nyantel hatinya bersih tahu, bersih, qalbun taqiyun, hatinya bersih. Kayak kisahnya Abu Domdom. Tunggu, Abu Domdom, aki-aki, tahu aki-aki? Nah, kalau dibilang aki-aki berarti rambutnya putih, giginya tinggal berapa kalau aki-aki? Lah jalannya juga udah pakai kuket. Itu Abu Domdom lewat dari Rasulullah sama sahabat. Kata Rasul, ini aki-aki ahli surga nih. Lewat lagi, ahli surga lagi lewat. Lewat lagi hari ketiga tuh aki-aki nih. Abu
Abu Domdom aki-aki ahli sorga. Sahabat penasaran kenapa tuh aki-aki jadi ahli sorga. Akhirnya ada sahabat Nabi, dia nyamar jadi musafir, datang ke rumah Rasulullah, ke rumahnya Abu Domdom. Di rumah Abu Domdom dia lihat amalannya biasa aja sama kayak gitu. 3 hari udah nginep, dia pulang tuh pemuda. Ditanya sama Abu Domdom, kamu tujuannya apa sih buat nginep hari ini? Oh, wahai aki-aki, sesungguhnya saya suka mendengar engkau katanya ahli sorga. Makanya saya pengen nyontek apa sih amalan engkau sampai Rasulullah bilang engkau katanya ahli sorga. Apa tuh kata aki-aki Abu Domdom? Abu Domdom bilang, saya kagak punya apa-apa, saya biasa. Amalan saya sama kayak engkau semua, saya sholat, engkau sholat, saya sholat, kau puasa, saya puasa, kau baca Quran, saya baca Quran. Tapi satu yang saya punya, hati saya bersih. Tetangga kaya saya kagak iri, tetangga punya kulkas saya kagak sakit gigi, tetangga punya mobil nagar saya kagak mulia. Beda kita tetangga punya emas, kita yang meriang dia dari mana? Dan lihat kita kan kemana-mana. Nah, aku bilang sampai seketek. Kita tuh karena hati kita kotor tuh. Tapi Abu Domdom dia bilang, amal saya sama aja kayak kalian, tapi satu yang saya punya, hati saya bersih, kagak pernah iri, kagak pernah dengki. Tetangga mau kayak bagaimana lagunya, saudara mau bagaimana lagunya, saya mau bodo amat. Bodo amat. Mungkin itulah yang menyebabkan Rasulullah bilang, katanya saya jadi ahli surga. Pulang dari sini hati biar pada bersih. Pulang dari sini salah satu sifatnya surga ada dalam diri. Yuk sama-sama kita baca Quran Suratul Fatihah. Kita doakan pimpinan majelis taklim al-barakah kepada Ustazah Hajah, mudah-mudahan biar sehat walafiat. Apa yang dia sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmunya biar barokah, yang ngajarnya biar barokah, yang ngajinya biar barokah, tempatnya biar barokah. Kita doakan seluruh guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan bisa menambah kesabaran kepada kita semua, ilmunya biar pada barokah. Menjadikan dia ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini kita bertemu, lain waktu mudah-mudahan bertemu, mungkin bertemu di pasar Klender di Lunas, ibu saya kalau ketemu ibu segini banyaknya orang nggak bisa hafal. Tapi ibu yang banyak melihat muka saya yang aku doang, hafal ya. Kita tegur-tegur ya Bu, maafin. Mudah-mudahan hadirnya saya bisa menambah berkah buat kita semua, khusus buat saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.